Bab 327 Semifinal. Zhang Lexuan mendengus setelah dia menyaksikan kedua putri pergi. Mereka pasti melamun jika mereka mencoba mengikat kita bersama. Apakah Kekaisaran Sun Moon bodoh? Akademi kami dan Sekte Tang memiliki hampir semua murid luar biasa di antara generasi muda. Bahkan jika mereka berani mengambil risiko, kita tidak akan berani melakukannya. Penatua Suan benar. Sangat penting bagi semua orang untuk kembali dengan selamat. Akademi Shrek bukanlah sekte atau negara. Mereka tidak akan membiarkan siswa mereka mengambil risiko dengan alasan apapun. Ini adalah perbedaan terbesar yang mereka miliki dengan Star Luo Empire, Heavenly Soul Empire, dan Body Sect. Bei Bei menatap Zhang Lexuan dan sepertinya bertanya sesuatu dengan matanya. Zhang Lexuan berkata, Tandan itu sangat jahat. Mereka ingin menyerang Hall Virtues dan berusaha untuk membunuh Su Tianran. Su Tianran selalu menjadi orang yang agresif, dan Kaisar Kekaisaran Sun Moon akan segera menendang ember. Jika Su Tianran datang untuk memerintah Kekaisaran Bulan Matahari, perang akan segera pecah. Tetapi jika dia mati, akan ada perselisihan internal di dalam Kekaisaran Sun Moon. Ini akan menunda perang untuk beberapa waktu, dan memberikan berbagai kerajaan cukup waktu untuk mempersiapkan. Huo Yuhao mengungkapkan pandangan yang tercerahkan, begitu. Namun, mereka memanjakan fantasi. Su Tianran sekarang menjadi Bupati Pangeran. Saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia orang yang sangat ambisius, dan memiliki getaran yang sangat menakutkan tentang dia. Dia bahkan telah menarik Jing Hongchen ke sisinya. Saya percaya bahkan Gereja Roh Kudus telah ditarik ke sisinya juga. Akan sangat sulit untuk menyergap dan membunuhnya. Selanjutnya, Su Tianran kehilangan kakinya karena penyergapan. Tidakkah Anda pikir dia akan sangat waspada setelah pengalaman yang menyakitkan itu? Saya khawatir kemungkinan besar tidak akan berhasil. Zhang Lexuan mengangguk dan berkata, kami sepakat tentang ini. Jika mereka ingin menimbulkan masalah, biarkan mereka melakukannya sendiri. Mari kita tidak berpartisipasi. Meskipun akan bagus jika mereka berhasil, kita tidak akan lebih buruk jika mereka tidak berhasil. Bei Bei bertanya, kapan kamu berencana untuk bergerak? Zhang Lexuan berkata, karena saya tidak menyatakan minat saya untuk bergabung, mereka tidak menyebutkan waktu yang terperinci. Namun, saya percaya mereka mungkin menunda sampai setelah turnamen jika kita berpartisipasi. Bagaimanapun, turnamen belum berakhir. Jika kita tidak bergabung sekarang, mereka mungkin bertindak lebih awal. Mereka juga tidak akan mempertimbangkan keamanan kita. Ketika saya menyebutkan bahwa saya akan memilih keluar, mereka menyarankan agar kami memberikan dukungan. Saya juga tidak setuju dengan itu. Itu sebabnya sikap mereka berubah. Mereka sudah mulai memperlakukan kita sebagai musuh. Bei Bei berkata, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Bagaimanapun, ini menyangkut keamanan nasional kedua kekaisaran. Dibandingkan dengan kepentingan kerajaan, kehidupan individu bukanlah apa-apa. Mengapa mereka memperlakukan kami seperti halnya akademi? Jangan pedulikan mereka dan lanjutkan dengan turnamen. Ketika itu berakhir, kita akan pergi seperti yang diatur oleh Penatua Suan. Oke, Zhang Lexuan mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya berubah sedikit aneh dan dia berkata, Bei Bei, apakah kamu percaya diri besok? Bei Bei tertegun, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Besok, mereka akan menghadapi Sekte Roh Kudus. Bagaimana mereka bisa percaya diri ketika Tang Ye berada di Gereja Roh Kudus? Itu adalah sekte master jiwa jahat, bahkan lebih misterius daripada sekte tubuh. Di babak sebelumnya, hanya beberapa orang dari Gereja Roh Kudus yang berkompetisi. Mereka telah menggunakan kemampuan tuan roh jahat mereka yang kuat untuk maju terus ke semifinal. Zhang Lexuan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, meskipun kalian semua mewakili Sekte Tang, Penatua Suan juga memberitahu kami bahwa keselamatan adalah prioritas pertama. Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan.
Anda semua adalah masa depan Akademi dan Sekte Tang. Memenangkan turnamen tidak lagi penting dalam keadaan kita sekarang. Anda harus tetap hidup jika ingin merebut kembali Xiaoya. Bei Bei tanpa sadar menundukkan kepalanya saat dia melihat cahaya di mata Zhang Lexuan. Dia mengangguk dengan lembut, tetapi tidak membuat suara. Zhang Lexuan tiba-tiba menjadi gelisah. Kamu keledai, mati jika kamu mau. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Dia mengerti Bei Bei juga. Dari tindakan Bei Bei, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak akan mengindahkan nasihatnya. Ekspresi Bei Bei memutar saat dia menghela nafas. Kadang-kadang, perasaan tidak bisa dipaksakan. Dia tahu bahwa Zhang Lexuan bertindak demi kepentingannya yang terbaik. Namun, dia hanya memikirkan Tang Ya. Jika seseorang harus disalahkan, Penatua Mu adalah satu-satunya. Namun, Penatua Mu sudah meninggal. Zhang Lexuan juga ingin tetap setia pada janjinya. Bei Bei takut menghadapinya. Wang Qiwer memandang Huo Yuhao dan berkata, aku akan menunggumu di final. Tidak peduli apa rencana yang kamu miliki, aku berharap bisa bertarung denganmu ketika kita bertemu. Huo Yuhao tertawa getir. Apakah menarik melecehkan orang cacat? Tubuh Wang Qiwer sedikit tersentak, dan bibirnya memutar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Wang Donger mengangkat tangannya dan mencubit punggungnya. Huo Yuhao batuk dan berkata kepada Bei Bei yang tertekan, senior tertua, mari kita bahas tim kami. Bagi kami, rencana Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo mungkin merupakan perlindungan terbaik kami. Bei Bei mengangkat kepalanya, dan ekspresinya kembali normal. Dia mengangguk dengan lembut. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, setelah semifinal, hari kedua akan menjadi final turnamen bawah tanah. Gereja Roh Kudus juga akan hadir. Kita harus memberitahu kedua putri tentang masalah ini. Jika mereka ingin bergerak, itu akan menjadi hari terbaik. Bei Bei tertawa, mungkin dua putri tidak akan menjadi orang yang menunda kekaisaran bulan matahari, tetapi kita. Selama beberapa hari terakhir ini, atmosfer Radiant City menjadi semakin tegang. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit akan mencapai tahap semifinal. Pada saat yang sama, 3 organisasi bawah tanah juga menyelenggarakan final turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant. Semua kedai teh dan restoran sedang mendiskusikan 2 turnamen. Terbukti, turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit lebih menarik. Namun, semua orang juga tertarik pada turnamen bawah tanah, karena mereka diizinkan untuk bertaruh. Melalui turnamen bawah tanah, 3 organisasi bawah tanah sangat diuntungkan. Susunan semifinal dari turnamen Master Jiwa Kontinental Elit Muda adalah sebagai berikut. Di pagi hari, Sekte Naga Langit bertarung dengan Slack Academy. Pada sore hari, Sekte Tang berperang melawan Sekte Roh Kudus. Ini adalah 2 babak semifinal dengan banyak poin pembicaraan. Jiwa bela diri tipe naga siapa yang lebih kuat, Blue Lightning Tyrant Dragon Yu Tianlong, atau Naga Emas Wang Qiwer. Dalam keadaan apa mereka akan bertemu di turnamen? Ini adalah poin pembicaraan terbesar di babak semifinal. Naga mana yang lebih kuat? Karena pertunjukan Long Aotian yang mengesankan, reputasi Wang Qiwer sedikit menurun. Meskipun dia tidak bertarung dengan Long Aotian, banyak yang percaya bahwa dia lebih lemah daripada dia. Tentu saja, ada pendukung setia Wang Qiwer juga. Di mata mereka, Wang Qiwer yang menggairahkan, keren, dan elegan adalah yang terbaik di turnamen ini. Selama tidak ada yang mengalahkannya dalam duel, dia akan selalu menjadi yang terkuat. Banyak orang berkelahi saat mereka mencoba memperdebatkan pertanyaan tentang siapa antara Wang Qiwer dan Long Aotian yang lebih kuat. Babak semifinal kedua disebut-sebut sebagai pertandingan paling intens di seluruh turnamen. Mereka yang tajam dapat mengetahui seperti apa keberadaan Gereja Roh Kudus itu. Itu terdiri dari Tuan Jiwa Jahat. Namun, Kekaisaran Sun Moon telah menahan semua diskusi tentang Sekte Roh Kudus. Karena Kekaisaran Sun Moon berani membiarkan Sekte Roh Kudus berkompetisi,
mereka secara alami membuat pengaturan sendiri. Akibatnya, bahkan ilegal untuk mendiskusikan gereja Roh Kudus di Radiant City. Meski begitu, semua orang masih bertanya-tanya seberapa kuat sekte master jiwa jahat itu. Jika mereka muncul sebagai pemenang akhirnya, Kekaisaran Sun Moon akan menjadi bahan tertawaan. Paling tidak, itu akan menjadi tanda hitam di seluruh sejarah turnamen. Apa yang dipikirkan Su Tianran? Sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Jika dia bisa menguasai seluruh benua, tanda hitam apa yang tidak bisa dia hilangkan? Fakta ini sendiri adalah alasan mengapa dia berani membiarkan sekte Roh Kudus berkompetisi. Ada beberapa keberatan yang cukup kuat bahkan di dalam Kekaisaran Sun Moon. Namun, Su Tianran tidak merasa terganggu. Setelah dia mengekang beberapa dari mereka dengan kekerasan, sekte Roh Kudus berhasil menyelesaikan pendaftaran mereka. Tidak ada yang menyukai sekte master jiwa jahat. Itulah sebabnya sekte Tang menjadi topik hangat di babak semifinal kedua ini. Sekte Tang telah mengalahkan sekte Snow Demon, yang memiliki Soul Sage Long Aotian 7 cincin dan beberapa kaisar jiwa. Mereka telah sepenuhnya menunjukkan kemampuan mereka. Bagi banyak penonton, sekte Tang adalah gudang harta karun yang sangat besar. Mereka selalu memberikan sesuatu yang baru untuk dimenangkan di setiap babak. Bisakah mereka mengalahkan lawan mereka dan mencapai kemenangan akhirnya? Sulit dikatakan. Namun, itu mungkin satu-satunya harapan mereka. Dari penampilan mereka di perempat final, terbukti bahwa kemampuan mereka di babak selanjutnya lebih besar dari apa yang mereka tunjukkan di babak sebelumnya. Jika sekte Tang tidak bisa menghentikan sekte Roh Kudus kemungkinan akan menjadi pemenang akhirnya. Itu sebabnya banyak orang mendukung sekte Tang secara diam-diam. Mereka berharap sekte Tang bisa mengalahkan sekte Tuan Jiwa Jahat. Semifinal Master Elite Pemuda Jiwa Kontinental dimulai di bawah atmosfer yang demikian. Cuaca hari ini sedikit suram. Awan memenuhi langit, dan rasanya sedikit menindas. Sepertinya hujan setiap saat. Jika itu adalah waktu normal lainnya, tidak ada yang akan meninggalkan rumah mereka dalam cuaca seperti itu kecuali mereka memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Namun, hari ini berbeda. Di pagi hari, Radiant City sudah ramai. Ada kerumunan besar yang berkumpul menuju pinggiran kota. Militer Kekaisaran Sun Moon, yang bertugas menjaga ketertiban, telah memulai pekerjaan mereka di tempat turnamen pada dini hari, berusaha mencegah penyerbuan. Hari ini, akan ada kerumunan pemecah rekor. Terlalu banyak orang. Tidak mungkin melihat akhir dari kerumunan. Ketika ada 10.000 orang, sepertinya kerumunan itu tidak terbatas, tetapi saat ini, ada jauh lebih dari 10.000 orang. Beberapa ratus ribu penonton berkerumun di sekitar panggung turnamen. Mereka yang paling jauh dari panggung berjarak 2 kilometer. Mereka harus mengandalkan teleskop untuk melihat apa yang sedang terjadi. Meski begitu, semuanya masih belum jelas bagi mereka. 4 tim memasuki venue secara bersamaan. Mereka semua telah melalui beberapa putaran untuk dapat hadir hari ini. Sudah merupakan kehormatan tertinggi untuk berada di antara semifinalis. Namun, hanya satu tim yang akan menang. Siapa yang akan menjadi pemenang? Belum ada yang memikirkan pertanyaan ini. Pertanyaan paling penting saat ini adalah, tim mana yang akan lolos hari ini? Akademi Tang Sek dan Shrek akhirnya duduk bersama. Meskipun Dai Huabin, Wu Feng dan yang lainnya tidak menyukai sekte Tang, mereka bahkan lebih tidak ingin dekat dengan Tuan Jiwa Jahat atau lawan langsung mereka, sekte Naga Langit. Shrek Academy datang tanpa guru mereka. Hanya kakak perempuan tertua-tertua mereka, Zhang Lexuan, yang ada di sini bersama mereka. Semua orang terlihat sangat serius. Mereka akan bertarung melawan lawan yang kuat hari ini. Ada 8 orang di tim sekte Roh Kudus. Dari sosoknya, mudah untuk mengenali bahwa Tang Ye duduk di depan. Di belakangnya, setiap anggota gereja Roh Kudus menutupi diri mereka dengan jubah hitam besar.
Wanita yang paling jauh ke belakang memberi Huo Yuhao perasaan akrab yang dia alami sebelumnya. Ketika Sekte Tang datang ke ruang tunggu, para anggota Sekte Roh Kudus menembak mereka dengan tatapan dingin dan menakutkan. Di sisi Tang Sekte, semua orang sudah dalam kondisi terbaik mereka selain Susan Shi, yang masih agak pucat. Mereka berada di bawah tekanan lebih dari Akademi Shrek di semifinal hari ini. Terhadap Tuan Jiwa Jahat, itu bukan hanya tentang kemenangan atau kegagalan lagi. Kehidupan mereka dipertaruhkan. Ini juga mengapa Zhang Lexuan telah memperingatkan Bei Bei untuk menjaga keselamatan mereka sendiri. Sebelum mereka pindah di pagi hari, Bei Bei juga telah memperingatkan rekan satu timnya. Namun, apakah mereka bisa mengendalikan diri ketika mereka benar-benar bertarung? Tidak ada yang yakin tentang ini. Untuk kemenangan dan kemuliaan Tang Sekte, 7 monster Shrek sangat ditentukan. Jadi bagaimana jika mereka adalah penguasa jiwa jahat? Mereka telah mengalahkan Tuan Roh Jahat sebelumnya. Panggung sudah diperbaiki dan kembali ke penampilan semula. Untuk mempersiapkan semifinal, itu bukan hanya dibangun kembali. Itu juga diperkuat dengan pelat baja. Bahkan pelindungnya diatur ulang sehingga tidak akan rusak seperti sebelumnya. Divisi militer berkekuatan 20.000 orang yang bertugas menjaga ketertiban hari ini semuanya dilengkapi dengan senjata dan helm. Tidak peduli pangkat prajurit, semua orang dari militer mengenakan baju besi putih yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah dalam hal pola. Petugas dari peringkat yang berbeda memiliki pola yang berbeda pada baju besi mereka. Untuk perwira berpangkat tinggi, ada bulu tambahan di helm mereka. Warna bulu juga bervariasi tergantung pada pangkat petugas. Ketertiban dipertahankan melalui kehadiran militer ini. Siapapun yang berani menentang militer sedang mencari mati. Di panggung utama, Su Tianran sudah tiba. Banyak pejabat ada di sana bersamanya. Tutor kekaisaran yang misterius juga ada di sini. Dia duduk di sebelah kiri Su Tianran, sementara Zhu Zi duduk di sebelah kanan Su Tianran. Su Tianran tampak sangat santai hari ini, mengenakan senyum di wajahnya. Matahari baru saja terbit. Meskipun cuacanya tidak terlalu baik, itu tampaknya tidak mempengaruhi suasana hatinya. Su Tianran tersenyum setelah menerima secangkir teh dari Zhu Zi. Zhu Zi, menurutmu siapa yang akan menang di putaran pagi? Zhu Zi kaget, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, saya tidak berani membuat tebakan liar. Namun, saya percaya bahwa para pemimpin kedua tim akan sangat penting dalam menentukan pemenang. Saya pernah mendengar bahwa mereka berdua adalah master jiwa tipe naga terkuat di turnamen ini. Wang Qiwer adalah tulang punggung tim Shrek. Jika dia kalah, aku khawatir kekuatan bertarung Shrek akan turun drastis. Ini juga kira-kira sama untuk Sekte Naga Langit. Kemampuan Yu Tianlong tampak lebih baik daripada anggota tim lainnya. Dia juga pemimpin sekte berikutnya dari Heavenly Dragon Sect. Dia memegang status tinggi di sekte. Su Tianran mengangguk puas dan berkata, kalau begitu mari kita tebak. Apakah mereka akan bertemu di babak penyisihan individu? Zhu Zi tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menebak. Su Tianran tertawa dan berkata, baiklah, kamu bisa menebaknya dulu. Namun, apa yang menjadi taruhan kita nantinya? Zhu Zi menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak akan bertaruh. Saya hanya menebak untuk menghibur Yang Mulia. Semua yang saya miliki adalah milik Anda. Apa yang bisa saya gunakan untuk bertaruh melawan Anda? Setelah mendengar kata-katanya, Su Tianran dalam suasana hati yang sangat baik. Dia membuka lengannya untuk memeluk pinggangnya. Kamu benar sekali. Tidak heran kamu adalah milikku, Zhu Zi. Katakan padaku, apa tebakanmu? Zhu Zi berkata, saya pikir mereka akan bertemu di babak eliminasi individu pertama. Oh, Su Tianran sedikit terkejut saat dia memandangnya. Dia bertanya, mengapa? Zhu Zi menjawab, mereka berdua adalah individu yang sangat bangga. Mereka membutuhkan pertarungan yang adil untuk membuktikan diri. Saya pikir ini terutama berlaku untuk Yu Tianlong.
Reputasi individu Wang Qiwer telah luar biasa di turnamen ini. Dia juga yang pertama kali bersaing dalam setiap pertarungan. Dia adalah pria dengan jiwa bela diri tipe naga juga. Tidak mungkin dia tidak akan bersaing melawannya. Jika Wang Qiwer tidak bertarung lebih dulu, momentum Shrek akan sangat lemah. Dia mengandalkan momentum untuk bertarung, dan saya yakin dia ingin melanjutkan itu. Itu sebabnya saya pikir mereka akan bertemu di pertarungan pertama. Besar, cerdas. Sepertinya saya tidak perlu khawatir tentang menyerahkan militer kepada Anda, Su Tianran mengangguk sambil tersenyum. Juzi sangat senang. Dia ingin membungkuk, tetapi Su Tianran menghentikannya. Juzi, kamu harus ingat ini. Anda bukan lagi bawahan saya. Kamu adalah istriku. Anda tidak harus tunduk kepada saya. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Segala sesuatu yang Anda miliki adalah milik saya. Saya juga memperlakukan Anda sebagai bagian penting dalam hidup saya. Tidak peduli apa yang saya berikan kepada Anda layak mendapatkannya. Selain itu, saya harus membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Anda masih belum berpengalaman, tetapi tidak apa-apa bagi Anda untuk menjadi letnan sekarang. Bekerja keras. Setelah Anda mendapatkan beberapa prestasi, Anda akan segera mengendalikan seluruh militer. Saya akan lega menyerahkan militer kepada Anda. Terima kasih, Yang Mulia. Su Tianran tersenyum dan menjawab, baiklah. Mari kita saksikan pertarungannya. Ini akan segera dimulai. Di ruang tunggu, Wang Qiwer duduk di kursi utama untuk tim Shrek. Punggungnya sangat lurus, dan dia memiliki postur yang bermartabat. Dia menutup matanya dan beristirahat sebentar. Pada titik ini, Yu Tianlong berdiri dan berjalan ke arahnya. Setelah melihat apa yang dia lakukan, Dai Huabin tiba-tiba berdiri di belakang Wang Qiwer. Ada tatapan dingin di matanya. Duduk, perintah Wang Qiwer padanya. Dai Huabin tampak cukup keras, tetapi dia masih dengan patuh duduk. Sekte Tang duduk di sebelah Akademi Shrek. Ketika mereka melihat bagaimana Wang Qiwer berhasil menjinakkan Dai Huabin hanya dengan kata-katanya, bahkan Huo Yuhao sangat terkesan. Memang, selalu ada seseorang yang lebih dominan. Ini bukan hanya berdasarkan kemampuan. Sepertinya Dai Huabin benar-benar dimenangkan oleh Wang Qiwer. Yu Tianlong berhenti 3 meter dari Wang Qiwer. Wang Qiwer. Saat dia menatapnya, matanya bersinar. Dia bahkan tidak melirik Dai Huabin. Perhatiannya benar-benar ditangkap oleh Wang Qiwer. Dia terlalu cantik. Seragam hijau gelap yang dikenakannya menonjolkan corak kulitnya yang cerah. Rambutnya yang biru mengalir seperti bubuk air terjun di belakang punggungnya. Dia tidak memiliki kekurangan. Meskipun matanya terpejam, bulu matanya yang panjang masih melengkung ke atas, itu adalah pemandangan yang menawan. Yu Tianlong percaya bahwa dia adalah orang yang sangat tenang. Namun, dia merasakan napasnya semakin cepat saat dia mendekati Wang Qiwer. Apa? Wang Qiwer bertanya dengan dingin. Yu Tianlong bertanya, apakah kamu berani bertarung denganku? Apa yang kita bertaruh? Wang Qiwer bertanya dengan nada dingin yang sama. Yu Tianlong berkata, saya akan menjadi yang pertama untuk bersaing di babak eliminasi individu. Saya berharap untuk bertarung denganmu. Jika saya kalah, saya akan bergabung dengan Shrek Academy. Jika kalah, Anda harus bergabung dengan Sekte Naga Langit. Apakah Anda berani mengambil taruhan ini? Wang Qiwer mengungkapkan tatapan menghina. Akademi Shrek tidak menerima sampah. Apa yang kamu katakan? Semua orang dari Sekte Naga Langit berdiri. Mereka semua marah. Yu Tianlong mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah rekan satu timnya. Dia menekan kemarahan mereka dan bertanya, apakah kamu takut? Wang Qiwer bahkan tidak bisa repot-repot untuk terus berbicara dengannya lagi. Dia menutup matanya, dan tidak membuat suara lagi. Zhang Lexuan, yang berdiri di belakang tim Shrek, berdiri. Yu Tianlong, jangan mencoba mengambil keuntungan dari kita seperti itu. Kami adalah Shrek, akademi yang berpikiran terbuka. Kami tidak membatasi siswa kami.
Sekte Naga Langit adalah sekte. Apakah Anda pikir kondisinya adil dalam taruhan yang Anda sarankan? Yu Tianlong tertegun. Dia tidak sengaja mencoba mengambil keuntungan dari mereka. Dia hanya bersikap langsung. Apa yang kamu sarankan? Zhang Lexuan berkata, baiklah, saya akan membuat keputusan untuk Qiwer. Jika dia kalah, dia akan bergabung dengan Sekte Naga Langit setelah dia lulus. Jika kalah, Anda akan menjadi pelayannya selama 3 tahun. Ini adil. Yu Tianlong ragu-ragu setelah mendengar kata-katanya. Dia adalah pemimpin sekte masa depan dari Heavenly Dragon Sect. Akan terlalu banyak baginya untuk mengambil jika dia kalah. Wang Qiwer juga membuka matanya lebar-lebar setelah mendengar kata-kata Zhang Lexuan. Mereka dipenuhi dengan kejutan. Yu Tianlong dekat dengannya. Ketika dia melihat matanya yang menawan, tanpa disadari dia berkata, baiklah, aku setuju. Wang Qiwer terlalu cantik. Dia sangat cantik sehingga dia tidak bisa menahan diri. Wang Qiwer berdiri dan menoleh untuk melihat Zhang Lexuan, tapi Zhang Lexuan hanya mengangguk padanya. Wang Qiwer agak linglung. Dia masih ingat dengan jelas apa yang dikatakan Zhang Lexuan kepadanya sebelumnya. Qiwer, Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat mengganggu hubungan Huo Yuhao dan Wang Donger. Ada orang baik di dunia ini. Mengapa Anda harus menyerahkan seluruh hutan untuk satu pohon? Akan ada peluang di masa depan. Saya akan menarik beberapa string untuk Anda. Kakak perempuan tertua, kenapa kamu tidak mencari seorang pria untuk dirimu sendiri? Aku bersumpah. Dengan kecerdasannya, dia mengerti mengapa Zhang Lexuan menerima taruhan ini atas namanya. Yu Tianlong tinggi dan kekar. Penampilannya juga baik, dan kemampuannya kuat. Dia sepertinya tidak kalah dengan Huo Yuhao sama sekali. Sayang sekali bahwa Zhang Lexuan tidak mengerti. Hubungannya dengan Huo Yuhao tidak sesederhana itu. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Bahkan jika aku menang, kamu tidak harus menjadi pelayanku. Akhiri saja pertandingan, kata Wang Qiwer. Yu Tianlong tertegun. Saat ia mempelajari tampilan dingin dan acuh tak acuh Wang Qiwer, ada perasaan aneh di dadanya. Di Sekte Naga Langit, dia adalah tokoh terkemuka yang dihormati oleh semua. Semakin dingin Wang Qiwer bertindak ke arahnya, semakin besar keinginannya untuk membuatnya tunduk padanya. Dalam hal kemampuan keseluruhan, Yu Tianlong tidak berpikir sektenya lebih rendah daripada Shrek. Mereka bahkan mungkin lebih baik. Namun, masalah Heavenly Dragon Sekte mirip dengan Akademi Shrek. Sebagai pemimpin tim, kultivasinya jauh lebih unggul dari rekan-rekan satu timnya. Dia tidak yakin dengan peluang timnya di babak grup. Meskipun kemampuan individu Shrek juga tidak bagus, mereka telah menunjukkan 2 keterampilan fusi jiwa bela diri selama putaran tim terakhir mereka. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Satu adalah tipe kontrol, dan yang lainnya adalah keterampilan fusi tipe serangan. Seiring dengan pengontrol waktu aneh mereka, tim Shrek memang cukup kuat. The Heavenly Dragon Sect tidak percaya diri untuk menang di babak tim. Karena ini masalahnya, mereka harus lebih murah hati. Selama mereka mengalahkan Wang Qiwer di babak ini, ia akan bergabung dengan sekte mereka di masa depan. Ketika itu terjadi, saat dia selesai berpikir, Yu Tianlong mengungkapkan senyum arogan di wajahnya. Oke, kami akan lakukan sesuai permintaanmu. Kami akan memutuskan kemenangan dalam pertarungan ini. Jika Anda menang, kami akan mengakui kekalahan. Pria selalu siap memberi dan menerima. Jadi bagaimana jika aku menjadi pelayanmu? Jika kalah, Anda akan bergabung dengan kami. Itu akan adil. Yu Tianlong bertindak sangat gagah. Dia adalah orang yang terus terang, dan memberikan perasaan yang sangat kuat. Wang Qiwer mengangguk padanya sebelum kembali ke posisinya dan menutup matanya. Satu pertarungan untuk memutuskan semuanya. Ketika semua orang di daerah peristirahatan mendengar hal ini, mereka mengira itu pengaturan yang sangat kekanak-kanakan. Kedua tim telah bekerja keras untuk mencapai tahap ini, tetapi mereka ingin mengakhiri pertandingan semifinal ini hanya dengan 1 duel.
Rasanya agak irasional. Namun, mereka juga menyadari bahwa itu adalah metode yang bagus setelah memikirkannya sebentar. Dengan menggunakan metode ini, duel ini kemungkinan akan sangat intens. Anggota staf di area istirahat pergi untuk melaporkan keputusan kepada atasan mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini bahwa metode yang sederhana namun kasar akan digunakan untuk menyelesaikan hasilnya di babak semifinal. Jika mereka adalah tim lain, metode seperti itu tidak mungkin digunakan. Anggota tim lainnya kemungkinan akan menolak saran. Namun, Wang Qiwer dan Yu Tianlong memegang otoritas absolut di tim masing-masing. Rekan tim mereka tidak akan keberatan. Satu pertarungan untuk memutuskan semuanya. Sengit, sudah waktunya untuk duel. Di atas panggung, Zheng Zan berjalan menuju pusat panggung. Dia baru saja menerima berita itu. Saya tidak percaya mereka memikirkan hal ini. Tapi itu bagus. Setidaknya saya akan berada di bawah tekanan lebih sedikit. Saya bisa mempersiapkan lebih banyak untuk pertandingan semifinal di sore hari. Tanpa ragu, bentrokan antara Sekte Tang dan Gereja Roh Kudus adalah babak semifinal yang lebih penting. Semifinal, babak pertama, Akademi Shrek versus Sekte Naga Langit. Anggota yang bersaing dari kedua belah pihak, silakan masuk ke ruang tunggu. Teriak Zheng Zan, sekeras biasanya. Suaranya bergema melalui alat jiwa yang menguatkan suara. Ketika hanya satu anggota dari masing-masing tim muncul, para penonton terpana. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya ada 7 anggota dari setiap tim? Yu Tianlong dan Wang Qiwer bahkan tidak memasuki ruang tunggu. Mereka melompat di atas panggung pada saat yang sama dan berjalan ke Zheng Zan, menunjukkan tekad mereka. Meskipun Zheng Zan sudah menerima berita sebelumnya, dia masih terkejut. Mereka benar-benar akan melakukannya. Orang muda saat ini benar-benar mampu menangani tekanan. Saya tidak akan berani melakukan ini di masa lalu. Babak semifinal pertama. Akademi Shrek versus Sekte Naga Langit. Setelah diskusi antara kedua belah pihak, mereka telah memutuskan untuk menggunakan duel untuk menentukan pemenang untuk babak ini. Akademi Shrek dan Sekte Naga Langit akan mengirim pemimpin tim mereka untuk bertarung. Ketika Zheng Zan mengumumkan pengaturan yang aneh ini, ada keributan besar di antara para penonton. Namun, hanya ada beberapa yang kecewa. Kebanyakan orang mulai merasa sangat bersemangat. Su Tianran dan Zhu Zi bukan satu-satunya yang menebak bagaimana babak semifinal antara Wang Qiwer dan Yu Tianlong akan berjalan dengan baik. Hampir semua penonton membuat tebakan yang sama, terutama pendukung Wang Qiwer. Kedua tim menggunakan duel untuk menentukan pemenang. Ini tidak diragukan lagi sangat menarik bagi para penonton. Itu adalah satu-satunya cara Wang Qiwer dan Yu Tianlong bisa bertarung satu sama lain dalam kondisi terbaik mereka. Pemenang akan mendapatkan gelar Master Jiwa tipe naga terbaik di turnamen ini. Meskipun jiwa bela diri Bei Bei juga naga, ia jarang muncul di babak sebelumnya. Penampilannya juga tidak begitu menarik. Ada sangat sedikit penonton yang mengingatnya Wang Qiwer akan menang. Seseorang mulai berteriak di antara kerumunan. Suaranya membuat penonton semakin bersemangat. Wang Qiwer akan menang. Wanita naga emas akan menang. Jeritan histeris segera menelan seluruh tribun penonton. Ada terlalu banyak orang yang memuja Wang Qiwer. Wang Qiwer bahkan ditakuti oleh gelombang suara besar yang menggema. Dia tidak tahu bahwa dia memerintahkan posisi terhormat di hati warga Sun Moon Empire. Bagaimanapun, dia mewakili Akademi Shrek. Shrek Academy adalah musuh bebuyutan dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Sulit dipercaya bahwa dia sangat populer bahkan dalam keadaan seperti itu. Terlepas dari kecantikan dan perilakunya yang dingin, gaya bertarungnya yang sederhana dan estetika yang brutal memikat semua orang. Yu Tianlong tidak merasa tertekan karena semua berteriak dan menjerit. Sebaliknya, tatapan penuh gairah bersinar di matanya. Pemikirannya jelas berbeda dari orang biasa. Popularitas Wang Qiwer hanya membuatnya lebih bersemangat.
Dia berpikir betapa hebatnya jika Wang Qiwer bisa menjadi wanita itu. Perasaan membuat semua orang dewi wanita adalah. Menyelesaikan pemikirannya, Yu Tianlong mengungkapkan senyum di wajahnya. Saat semua orang bersorak pada lawannya, dia malah tersenyum. Zheng Zan berpikir itu agak aneh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saya benar-benar tidak dapat memahami orang muda hari ini. Di panggung utama, Su Tianran tampak sedikit muram. Dia juga sangat kuat, dan memerintah seluruh kekaisaran. Dia secara alami memiliki pemikiran yang sama dengan Yu Tianlong, dan bahkan mungkin lebih ekstrim darinya. Namun, dia tersiksa karena dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia bisa membuat wanita seperti itu tunduk padanya. Siksaan ini menyebabkan dia meraih pegangan kursi rodanya. Jika dia tidak bisa memilikinya, maka dia lebih suka menghancurkannya. Su Tianran mengungkapkan tatapan ganas di matanya saat itu. Kedua belah pihak, tolong bersiap-siap. Karena ini adalah duel, dan kedua belah pihak sudah saling kenal, Zheng Zan membaca sekilas banyak proses administrasi. Dia membuka lengannya lebar-lebar dan menunjuk kedua sisi panggung. Wang Qiwer berbalik dan berjalan pergi, wajahnya masih sedingin biasanya. Meskipun dia tergerak oleh jeritan, dia segera tenang kembali. Sementara dia sangat dingin, mata Yu Tianlong malah terbakar dengan kegembiraan. Pertempuran yang kuat akan bangkit di hatinya. Wang Qiwer adalah karakter yang tangguh. Untuk memenangkan hatinya, mengalahkannya adalah langkah pertama. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkannya dalam duel, tidak ada artinya untuk masalah lain.